Hai semuanya, selamat datang di Me Today. Kemana Azura Luna pergi? Azura Luna Mangunharyono adalah sosialitas scammer yang tidak diketahui di mana keberadaannya. Jadi kali ini gue mau membahas tentang Azura Luna. Siapa itu Azura Luna? Berita ini mulai menjadi viral ketika jurnalis Post Magazine yang bernama Susan Harrison. Kisahnya ini dipublish pada 1 Desember 2019. Sebelumnya nama Azura Luna hanya terdengar di kalangan para ekspat, tetapi kini masyarakat Indonesia mulai melirik. Siapa itu Azura Luna Mangunharyono? Kisahnya mirip-mirip dengan Anna Delvey, sosialitas scammer juga, yang kisahnya ini ditulis di New York Magazine oleh Jessica Pressler. Sehingga orang-orang menjadi mulai melirik siapa itu Anna Delvey. Sampai-sampai kisahnya ini dibeli oleh Netflix. Antara mereka berdua, Anna Delvey dan Azura Luna memiliki satu kesamaan. Sama-sama mengaku putri bangsawan, putri raza, putri bangsawan, kaya raya, punya warisan yang sangat. Kejadian mereka ini juga tidak beda jauh, di mana Anna Delvey kisahnya dimulai tahun 2013 pada saat ia pindah ke New York. Sedangkan Azura Luna pada saat ia pindah ke Hong Kong tahun 2003. Anna Delvey ditangkap Oktober 2017 dan mulai mendekam di penjara, tapi baru-baru ini sudah dibebaskan. Sedangkan Azura Luna masih buron. Nama aslinya Enjang Widi Palupi. Kelahiran 27 Oktober 1978, Kediri, Jawa Timur. Lulus SMA tahun 1996 dan melanjutkan ke ABA Akademi Bahasa Asing, yang setelah itu tidak ada yang mengetahui di mana jejaknya, apakah memang melanjutkan kuliahnya ke ABA atau tidak ada yang tahu persis. Tetapi jejak terakhirnya ada salah satu teman SMA-nya yang tidak pernah sekelas mengatakan kalau ada beberapa teman yang diundang Azura ke hotel mewah yang disewa oleh Azura, dan teman-temannya ini hanya 5 orang. Teman-teman terpilih ini adalah teman-teman yang berada, yang berduit. Sewaktu SMA, Azura ini terkenal supel, ramah, mudah bergaul, dan juga sedikit centil. Pada tahun 2001, Azura menikah dengan Brad Kerr. Pada saat itu bekerja di Bali mulai tahun 1997 sebagai GM, General Manager di Bali Hyatt. Dan nampaknya mereka bertemu di Bali. Brad Kerr merupakan warga negara Kanada, di mana pernikahannya dengan Azura Luna ini memiliki 2 orang anak. Lalu pada tahun 2003, Brad pun memboyong Azura serta anak-anaknya ke Hong Kong, pindah dinas di sana. Kepindahannya di Hong Kong ini mulai membuat pergaulan Azura menjadi meluas di kalangan sosialita. Ia pun jadi kenal beberapa orang yang punya nama dan juga banyak duitnya. Azura berkenalan dengan seorang wanita yang memiliki lukisan yang sangat indah. Lukisan itu dilukis oleh pelukis dari Indonesia di Bali dan nilainya cukup tinggi. Azura tertarik dengan lukisan itu, meminjam lukisan itu untuk acara amal, yang nampaknya lukisan itu tidak kembali. Jadi ya entah mungkin lukisannya itu sudah dijual atau hilang, atau ya mungkin karena tidak tahu dengan kelakuannya Azura ya seperti lupa daratan karena pergaulannya semakin luas dan mulai membuat banyak kebohongan, sehingga pada tahun 2010 Brad dengan Azura pun bercerai. Oke, karena sudah terbiasa dengan kehidupan mewah dan glamour, tidak akan mungkin mundur lagi ke masa-masa sulit itu. Jadi Azura Luna pun tinggal di apartemen yang mewah di Robinson Road, di mana di situ adalah kalangan middle high yang diklaim ia sewa, tapi kemungkinan apartemen itu adalah milik salah satu relasinya Azura. Pada tahun 2010 itu, setelah dia bercerai dengan suaminya ini, si Brad Kerr, Azura berkenalan dengan Matthias Hack. Matthias Hack ini adalah kebangsaan Swiss, berduit tentunya, adalah seorang ahli gemologis, sehingga antara Matthias dengan Azura membuat perusahaan perhiasan yang bernama Pavitra Jewelry. Dengan posisi Azura sebagai creative director yang bertugas untuk memilih batu, mendesain sampai ke masalah keproduksinya, dan Matthias yang bertanggung jawab untuk kelangsungan bisnis ini, desainnya bisa dikatakan tidak main-main. Azura mendesain perhiasan yang dinamakan Belle de Jour Estate Collection yang nilainya kurang lebih 145.900 dolar Hong Kong. Perhiasan itu benar-benar didesain sangat mewah, terdiri dari batu safir, diamond, ruby, yang kalau berjualan seperti ini belum tentu dalam waktu 1 tahun ada orang yang mau beli.
Jadi setidaknya orang yang menyokong bisnis mereka ini adalah orang yang harus benar-benar kuat di bagian finansialnya, nggak sekedar main-main. Dengan Matias ini adalah korban terbesarnya Azura, karena Matias mengalami kerugian sebesar $2 juta, di mana mereka membuat joint bank accounts, yang kalau di sini gue lihat, kalau mereka sampai membuat joint bank account, setidaknya mereka sudah ada hubungan yang ke tahap lebih lanjut, lebih dari sekedar pacaran, ya bisa jadi mereka sudah menikah. Cuma memang dari berita-berita yang gue baca, tidak ada informasi kalau status mereka ini apakah memang sebagai suami istri. Tahun 2013, Azura berkenalan dengan seorang wanita, juga sosialita. Azura menunjukkan cincin diamond pink yang senilai $250,000 kepada temannya ini. Lalu Azura mengatakan kalau ya istilahnya dia mau gadai cincin itu ke temannya, yang akan Azura kembalikan uangnya setelah 1 tahun senilai yang sama. Dan ternyata setelah 1 tahun utangnya Azura masih kurang $65,000 yang entah kapan akan dikembalikan. 4 November 2016, Azura menjadi bagian dari komite organisasi Hong Kong Ambassadors of Design dengan Carrie Lam Cheng Yuen Ngor sebagai fundraisernya. Carrie ini adalah politisi Hong Kong, berarti Azura Luna sudah memiliki kaki di Hong Kong. Tahun 2017, Azura meminjam uang yang dalam jumlah tidak kecil ke pacarnya. Di sini Azura meminjam uang senilai $150,000 yang dikatakan untuk biaya pemakaman ayahnya. Tapi sedangkan dengan wartawan Susan Harrison ini, Azura mengatakan kalau ayahnya sudah meninggal sewaktu mereka sedang ke Timor East Timor, dan di situ ayah serta ibunya melindungi Azura dari serangan senjata api. Dan di cerita lain dikatakan kalau uangnya itu untuk biaya operasi ayahnya. Ya namanya juga orang suka bokis gitu ya, jadi kurang gitu tahu mana yang benar mana yang salah. Dengan pacarnya ini juga yang tahun 2017, ke wartawan Susan Harrison ini, pacarnya ini mengatakan kalau tahun 2013 Azura pernah pinjam uang sebesar $30,000 Hong Kong. Alasan Azura kalau uang itu mau didonasikan ke yayasan amal, tetapi pacarnya ragu ya. Setelah berkali-kali dibohongi, pacarnya malah yakin kalau Azura melarikan uang itu. Dan setelah Susan Harrison menanyakan hal ini, mengonfirmasi hal ini ke yayasan amal tersebut, yayasan amal ini bilang kalau ya pernah tahun 2013 Azura menyumbang, tetapi jumlahnya senilai $20,000 Hong Kong, bukan $30,000. Ya 10.000-nya ditilep buat dia gitu. Maret 2018, Azura ke Paris. Di sini dia berkenalan dengan Abdul. Abdul ini sebagai pemilik atau marketing apartemen Lux itu ya, dari mana Azura tinggal di apartemen itu selama ia di Paris. Abdul bilang kalau apartemen itu sebenarnya mau dijual, dan Azura mengatakan kalau ia berniat untuk membeli, dan Azura bilang kalau ia mau mencari pied-à-terre di Paris sebagai propertinya yang kedua, karena dia sudah punya properti di London, properti mansion dengan 10-15 kamar banyaknya. Bahkan dia sendiri nggak gitu ingat ada 10 atau 15 kamar ya. Selisihnya kan banyak juga ya. Karena tampaknya Azura meyakinkan, maka Abdul pun termakan dengan omongannya Azura. Sehingga Azura hanya bayar sewa 4 hari. Dan dia tinggal di apartemen itu selama 3 bulan. Tapi entah bagaimana Azura bisa keluar dari tempat itu. Yang jelas pada saat Abdul meminta ia keluar dari apartemen itu, Azura itu masih terlihat begitu komplimen, begitu percaya diri dan melangkah keluar. 15 Oktober 2018, Azura berkenalan dengan cowok lain, yang cowok ini frequent traveler. Jadi cowok ini sering bepergian ke Asia, dan mereka berkenalan di Four Seasons Hotel. Cowok ini yang disebut saja namanya sebagai Jason. Azura katakan kepada Jason, dia ini adalah princess dari Indonesia. Dia ini sangat-sangat kaya. Menunjukkan kepada Jason koleksi red bottomnya, juga koleksi wine-nya yang jumlahnya sangat wow. Dia juga bilang kepada Jason kalau dia mau beli wine apa aja tinggal telepon ke temannya yang ada di Eropa, lalu akan diantar, dikirim
Terus dia juga punya tunjangan dari gelar bangsawannya itu senilai 150.000 US dollar setiap bulan. Azura juga menunjukkan beberapa foto kepada Jason, foto yang memakai barang-barang mewah, barang-barang lux, sampai Azura menunjukkan ada foto di mana dia ada di samping mobil Rolls Royce yang mobilnya ini sedang parkir di sebelah private jet Gulfstream. Gulfstream itu adalah ya private jet kelas atas. Yang menjadi Jason tertarik akan mobil itu, mobil Rolls Royce ini adalah platnya, di mana platnya itu adalah B055 AZL. Azura katakan kalau itu adalah mobilnya, makanya platnya AZL. Jason curiga karena setahu dia AZL itu adalah persewaan mobil yang ada di London sana. Dan lagi pula kenapa memakai inisial AZL bukan ALM seperti namanya Azura Luna Mangun Haryono. Yang ALM ini juga ada di bordir di piyamanya Azura yang Louis Vuitton, tetapi tidak dengan mobil Rolls Royce-nya itu. Cuma ya karena Jason sangat tertarik dengan Azura, dia bilang kalau Azura ini sangat cantik, sangat stunning, sangat bisa ngomong, dan membuat Jason itu kayak ya udahlah, gue terima lo apa adanya. Azura pergi ke Amerika Serikat. Di sana ia tinggal di mansion mewah yang area private di salah satu hotel di Beverly Hills. Namun ternyata pada 26 November 2018 itu polisi menangkap Azura dengan tuduhan menjual tas KW. Jelas bukan kaleng-kaleng ya, karena mereknya Hermes. Azura katakan kepada pembelinya, yang pembelinya ini merupakan temannya Azura, kalau Hermes ini adalah koleksi pribadinya yang sengaja Azura jual untuk kepentingan amal. Jadi dia minta tolonglah dibantu, ini mau buat amal, buat charity, ayo dong lu beli tas gue ini, nggak mahal kok, cuma 86.000 US dollar aja. Maka temannya ini pun mau beli, tapi pada saat temannya ngecek ke Hermes-nya sendiri, oleh Hermes itu dibilang kalau ini tas fake. Temannya segera menelpon polisi dan polisi pun datang ke sana untuk kasus penjualan tas KW, tas palsu. Tapi ternyata di hari yang sama Azura dibebaskan. Dia dibantu dengan 2 pengacara yang cukup dikenal di sana tapi tidak diketahui siapa ya. Pengacaranya ini kemudian ditanya, kenapa kalian ngebelain si Azura itu? Dia kan udah ngejual tas KW, kok kalian pakai belain? Cuma polisi tidak bisa tahan dia karena tidak ada bukti cukup. Apalagi dari Hermes-nya sendiri tidak melampirkan hasil dari autentikasi kalau itu tas KW. Maka Azura Luna pun dibebaskan. Yang gosip-gosipnya ini kalau dari Rip of Report adalah salah satu website di mana mereka ini kayak mengumpulkan informasi-informasi tentang para scammer dan korban-korban yang pernah ditipu oleh Azura ini. Di situ dikatakan kalau Azura mendapatkan tas Hermes itu dari seorang wanita bernama Ling Ling yang tinggal di Shenzhen. Ling Ling ini ternyata setelah mengirimkan tas itu kepada Azura tidak membayar Ling Ling sehingga mereka pun putus koneksinya. Scammer. Gue mencari di LinkedIn yang dimana Azura menulis profilnya dia sebagai lulusan MIT University Brown. Yang hebohnya lagi di MIT, dia bilang kalau dia kuliah di Aerospace Engineering, dan saat itu Azura sedang mengambil kuliah online untuk molecular biology. Kayaknya dia pengen menunjukkan kalau dia ini adalah wanita yang sangat berbakat, wanita yang sangat smart, pakai kuliah yang membuat pusing kepala. Di mana sih Azura Luna ini berada? Sampai ada orang yang membuat website azuramangunharyono.com yang di sini berisi informasi tentang Azura, kayak orang ini pengen ngasih tahu jangan sampai lo kena tipu oleh Azura, atau orang ini dendam banget sama Azura sampai-sampai dia membuat website itu. Website ini dibuat tahun 2019 dan baru-baru ini bulan Mei ya baru diupdate. Tapi mengapa Azura Luna nggak bisa ditangkap? Yang padahal kalau waktu dia di Amerika itu polisi sudah berhasil menangkap. Cuma ya karena hasil pembuktian autentikasi dari Hermes sendiri tidak disampaikan kepada polisi, sehingga Azura Luna pun dilepas dan dia buru-buru pergi dari sana. Menurut KJRI yang ada di Hong Kong pada 9 Desember 2019, Azura Luna dipastikan tidak ada di Hong Kong. Paspor yang dibuat dengan nama Azura Luna Mangun Haryono Kirk
ada kata Kirk di belakangnya itu. Dikatakan kalau Azura ini lahir di Jakarta 27 Oktober 1974, 4 tahun lebih tua daripada usianya. Ya kenapa ya? Biasanya kan orang mencari usianya lebih muda, tetapi ini malah mencari usianya lebih tua. Entahlah, tapi kenapa dia bisa buat paspor dengan nama lain itu ya nggak sesuai dengan akte lahirnya. Ini kalau kayak gini juga harus dipertanyakan nih. Paspornya ini expired 4 Oktober 2016. Lalu ada travel dokumen lain dikeluarkan di Paris, di mana nama Kirk-nya ini udah hilang, udah nggak dipakai lagi. Travel dokumen ini dikeluarkan 10 Mei 2019 sampai Agustus 2019. Ya, berarti dia sudah tidak ada di Paris lagi. Tidak ada di Eropa lagi. Yang harusnya sih, kalau dia tidak ada di Eropa lagi, berarti setidaknya dia balik lagi ke Hong Kong. Karena dikatakan oleh KJRI, expirednya 9 Desember 2019. Namun ada 3 teori yang sebenarnya menjadi pertanyaan di sini. Yang pertama, kalau dia di Hong Kong, kalau dia masih di Hong Kong, berarti setidaknya Azura Luna bergerak underground. Status WhatsApp terakhir yang dilihat oleh Sesen Harrison ini, di mana Azura menulis status di WhatsApp-nya itu peri belum, yang artinya siap perang. Ya, ada banyak yang mengartikan kalau dia mau gerilya underground. Berarti Azura Luna meninggalkan kehidupan kayanya, kehidupan mewahnya itu, dan hidup sederhana agar ia bisa tetap tinggal di Hong Kong. Yang kalau dari sini jadi pertanyaan, bagaimana caranya Azura Luna bisa bertahan hidup di Hong Kong? Teori yang kedua, kalau Azura Luna berhasil pindah ke Indonesia dengan memakai paspor lain yang bisa dia buat. Tapi kalau teori yang ini gue meragukan, karena setidaknya pada saat dia pindah ke Indonesia ada beberapa travel dokumen lain yang perlu dipersiapkan olehnya, dan juga kepolisian Indonesia berjanji akan menangkap Azura Luna kalau misalnya mereka berhasil nge-track posisinya Azura ada di Indonesia, kalau ada request penangkapan dari pemerintah Hong Kong. Cuma ya belum tahu apakah request itu memang sudah terbit, sudah dikirim ke Indonesia atau. Terus teori yang terakhir, Azura Luna meninggal dibunuh atau meninggal karena COVID. Kalau kita ngelihat lagi balik ke kehidupan dia dengan banyak kekasih, dengan banyak pacar yang mereka semua kayak merasa ditipu, dan bahkan ada yang beranggapan kalau Azura Luna ini profesinya sebagai PSK kelas atas, dimana salah satu teman Azura Luna yang waktu Azura ini menggadaikan cincinnya itu, sebenarnya temannya ini tidak berminat dengan cincin pink diamondnya itu. Tetapi entah bagaimana cincin pink diamondnya itu diberikan oleh suaminya dia. Dan temannya ini berkesimpulan kalau suaminya itu tidur dengan Azura, sehingga Azura berhasil memaksa untuk menggadaikan cincin itu. Membeli kali ya, maksudnya gitu. Yang ternyata cincin ini juga fake, palsu, bukan diamond. Atau juga dengan beberapa kasih lainnya, tetapi semuanya tidak disebutkan siapa karena masalah privasi. Tampaknya karena orang-orang kaya itu merasa malu bisa sampai ditipu oleh Azura Luna. Buat kalian yang udah nonton video gue ini, jangan lupa dong di like dan subscribe. Ayo buruan dipencet loncengnya supaya nggak ketinggalan berita-berita dari gue, karena gue bukan cuma sekedar cerita, tetapi gue juga menganalisa. Oke, stay safe and stay healthy.